Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Risna di DVD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya membuat kreasi capcay yang enak, sedep banget, kuahnya kental. Capcay ayam dan sayuran, menu sehat, cepat saji, bumbunya simple, dan cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Untuk bahan-bahannya ada ayam filet, saya pakai bagian dada, beratnya kurang lebih 200-250 gram, sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya ini sesuai selera masing-masing ya, kalau saya potong panjang-panjang. Kemudian bahan yang kedua ada bunga kol, kebetulan ini saya ada sisa bunga kol, masih ada setengah buah ya. Kalau teman-teman mau menggunakan brokoli boleh, silahkan saja ya. Kemudian dipotong sesuai selera aja ya, ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian aduk rata. Lalu masukkan bunga kol yang sudah kita potong tadi. Aduk-aduk dan kita rendam kurang lebih 5-10 menit ya, biar kotorannya bisa keluar. Dan nanti langsung kita bilas. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan kedua saya menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang. Ini sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Lanjut kita potong-potong. Untuk potongannya juga bebas ya, mau serong, panjang, atau mau bulat boleh, silahkan aja. Kemudian ada sawi hijau, saya menggunakan jenis yang sawi manis. Ini saya pakai 1 genggam ya. Lanjut dibelah ya, bagian yang pangkalnya ini kan gede-gede ya, kita belah jadi 2 seperti ini. Kemudian kita potong-potong sesuai selera saja. Untuk sayuran ini bebas ya teman-teman, boleh menggunakan sawi hijau, boleh menggunakan sawi putih. Kemudian juga ada 1 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya, ada 5 siung bawang putih. Ini saya geprek dulu ya teman-teman, kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh, silahkan aja. Kita sisihkan. Lanjut ada 4 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini cukup diiris tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Tapi kalau saya ini lebih praktis kalau diiris aja ya. Kemudian ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Untuk bawang bombay ini saya iris panjang aja seperti ini. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok bawang bombay bisa di skip ya. Lanjut siapkan penggorengan dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Tumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini sudah harum banget. Sekarang masukkan ayamnya, kita aduk-aduk, masak sampai ayamnya berubah warna ya, jadi pucat warnanya. Kalau sudah pucat seperti ini kita bisa tambahkan wortel. Karena ini wortel sayuran yang keras, jadi masaknya agak lebih lama ya. Jadi kita masak dulu. Kita tumis sebentar untuk menghilangkan aroma langu pada wortelnya ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk air ini secukupnya aja ya teman-teman untuk mematangkan sayuran. Kita tutup biar sayurannya cepat matang. Masak hingga wortelnya setengah matang ya teman-teman. Kalau wortelnya sudah setengah matang kita masukkan bunga kolnya ya. Kemudian aduk sebentar. Kita masak sampai sayurannya 70% ya tingkat kematangannya. Oke, lanjut kita masukkan sawi hijau. Kalau sawi hijau ini cepat matang ya teman-teman, jadi kita masaknya terakhir ya. Masukkan juga irisan daun bawang. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Boleh matang banget, boleh agak matang, disesuaikan selera ya. Kalau saya ini agak matang ya, masih kriuk-kriuk. Dan ini saya tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh lada bubuk,
Kemudian saya tambahkan garam secukupnya aja, nanti cek rasa. Tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir biar makin sedap ya. Oke, kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan untuk pengentalnya ya teman-teman. Saya pakai tepung maizena 1,5 sendok teh, kemudian larutkan dengan 75 ml air. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena, boleh diganti dengan tepung tapioka atau tepung sagu ya. Oke, kita aduk kembali sampai semua tercampur rata dan kuahnya juga mengental ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Dan kita lanjut untuk pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan cara membuat capcay ayam dan sayuran? Menu sehat dan rasanya sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple. Yang pasti ini recommended banget buat teman-teman yang ada di rumah karena beneran sangat enak banget. Kuahnya kental, sedap, dan ada rasa gurihnya. Ini sangat cocok buat menu sehari-hari. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya sudah saya siapkan udang 500 gram, sudah dikupas bagian kulitnya, dan bagian kepalanya ini saya hilangkan, bagian cakang atasnya aja. Ini nggak saya buang ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka boleh dibuang. Dan ini kalau digoreng itu rasanya enak, gurih teman-teman. Dan bagian ekor masih saya sisakan seperti ini. Kemudian bagian punggungnya ini mau saya belah, tapi nggak sampai putus ya teman-teman. Ini tidak hanya untuk mengeluarkan kotoran saja, tapi memang sengaja punggungnya dibelah. Ini harus kita bersihkan teman-teman, karena ini katanya memicu alergi ya. Oke, kita agak dalemin lagi seperti ini. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Dan lakukan sampai semua udangnya dibelah punggungnya seperti ini ya. Setelah itu cuci sampai bersih. Dan setelah dicuci, ini hasilnya teman-teman, sudah bersih banget. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan untuk adonan tepung kering. Saya menggunakan tepung Kentucky atau boleh juga menggunakan tepung bumbu serbaguna. Ini saya menggunakan 1 bungkus ukuran 70 gram. Kemudian saya tambahkan juga tepung terigu protein sedang 6 sendok makan. Ini takarannya saya kasih munjung. Saya tambahkan juga 1 sendok munjung tepung maizena. Tambahkan juga bawang putih bubuk, lada bubuk, sedikit garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini saya tambahkan baking powder ya. Kalau nggak punya baking powder boleh pakai soda kue, kalau nggak ada boleh baking soda, kalau nggak ada nggak pakai, nggak apa-apa ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata teman-teman. Sekarang saya akan ambil 2 sendok makan munjung seperti ini, taruh di atas udang seperti ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan 4 sendok makan susu UHT untuk merek bebas ya. Ini untuk marinasi atau balurannya di udang ya teman-teman, untuk baluran basah. Jadi saya nggak bikin adonan basah khusus gitu ya, jadi langsung aja campur jadi satu sama udang. Ini lebih praktis, nggak banyak cucian piringnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya teman-teman mau baluran tepungnya tebal, ini boleh ditambahkan ya, pakai 3 sendok makan untuk adonan basahnya. Setelah itu masukkan ke adonan tepung kering udang yang sudah dibalurin dengan tepung basah, secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Ini tangan saya sudah bersih. Teman-teman boleh menggunakan sarung tangan, boleh langsung seperti ini. Kalau saya nggak suka pakai sarung tangan karena ribet teman-teman, tapi tangan saya sudah bersih ya. Kalau dibilang jorok ya silahkan, kan dimakan sendiri ya, nggak dijual, nggak apa-apa kan. Oke, diaduk-aduk aja seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, sudah hasilnya sudah kriwil seperti ini. Ini cukup sekali aja ya.
Gak usah terlalu tebal karena kita mau makan udang ya teman-teman, bukan makan tepung ya. Lanjut kita akan goreng. Sebelumnya ini minyaknya sudah saya panaskan dulu teman-teman. Sebelum saya ngadonin udang ke dalam tepung kering, ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Oke, kita goreng secukupnya aja ya, jangan sampai berdesak-desakan biar hasilnya bagus. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Ini baliknya pelan-pelan aja biar tepungnya nggak pada rontok. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita adonin lagi ya. Kita ngadoninnya dadakan seperti ini teman-teman, langsung kita goreng. Ini tujuannya agar tidak bantat dan hasil akhirnya tetap renyah. Sangat mudah sekali bukan cara membuatnya, dan ini juga sangat praktis banget. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, kita angkat dan tiriskan dulu. Lakukan sampai semua udangnya digoreng ya. Sekarang pindah ke atas piring dan kita tata. Inilah hasilnya, udang goreng crispy tanpa telur. Hasilnya cantik sekali. Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Ini benar-benar luarnya garing, balutan tepungnya juga tidak terlalu tebal. Ini pas banget. Matang udangnya juga nggak over. Saya cicipin dulu, bismillah. Bener-bener renyah, rasanya juga gurih, aromanya tetap harum banget meskipun tanpa telur ya. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan. Ayam kampung saya menggunakan setengah ekor. Ini ayam kampungnya gede teman-teman, saya pakai ayam jago karena kebetulan saya punya ayam jago. Ini saya potong-potong agak gede-gede seperti ini ya. Setengah ekor aja ini setengah kilo lebih teman-teman. Ini sangat gede banget, pahanya aja ini saya potong jadi dua, masih besar seperti ini ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya ini akan langsung saya bakar ya. Boleh dimarinasi dulu dengan garam, boleh enggak. Nah ini saya bakar di atas kompor seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau dibakar menggunakan bara api pakai arang, nggak apa-apa, itu malah lebih enak ya, aromanya lebih wangi lagi. Karena saya nggak ada tempat untuk membakar, jadi saya menggunakan bakaran di atas kompor aja seperti ini ya. Dan ini dibakar sampai warnanya agak sedikit kecoklatan aja seperti ini ya. Oke, kalau sudah dibakar semua, ini nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya siapkan dulu bumbu cemplungnya ya. Saya menggunakan lengkuas, ini sekitar 2 ruas. Ini saya belah kemudian saya geprek, boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan 1 ruas, ini digeprek aja. Kemudian ada 1 batang serai, ini juga digeprek ya. Untuk serai ini boleh 1 batang, boleh 2 ya teman-teman. Dan saya akan potong ya karena ini terlalu panjang. Kemudian ada 3 lembar daun salam, ada 4 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh lebih dari 4 lembar ya. Kemudian saya juga menggunakan tomat 1 buah, ini diiris agak gede-gede ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau sudah dipotong kita sisihkan. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah yang rawit ya, ini diiris serong-serong seperti ini. Ini untuk bumbu cemplungnya ya teman-teman. Jadi untuk cabai nanti saya pakai 2 macam, yang dihaluskan sama yang diiris. Kemudian ada cabai rawit hijau, ini sama diiris serong seperti ini ya. Untuk jumlah cabai ini juga bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa. Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Ini sama diiris tipis-tipis atau kecil-kecil dulu, karena ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit merah dan hijau. Untuk total cabai ini kurang lebihnya ada 100 gram ya, atau bisa disesuaikan aja lah nanti ya. Semua bumbu yang dihaluskan ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke, sisihkan, kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan, aduk-aduk sebentar.
Kemudian tambahkan daun jeruk, ini disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian daun salam, lengkuas, jahe, dan juga serai. Aduk kembali, tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Ini tidak menggunakan kunyit ya teman-teman, tapi entah mengapa ini warnanya bisa kuning seperti ini ya, apa dari cabenya, karena cabenya kan banyak cabai rawit merahnya ya, dan warnanya itu tidak merah ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, ayamnya kita masukkan ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Ini diaduk sebentar aja teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup, sudah tercampur semua. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini disesuaikan aja ya, yang penting nanti ayamnya bisa empuk ya. Kalau nanti misalnya airnya sudah menyusut, ayamnya belum empuk, bisa ditambahkan lagi. Oke, kita rebus sampai ayamnya empuk. Teman-teman boleh menggunakan metode 537 atau mau direbus dengan api kecil tapi agak lama juga boleh ya, tergantung muda atau tua ayamnya ya. Kalau yang saya pakai ini walaupun ayamnya besar, ini ayamnya masih muda, jadi saya masaknya lebih cepat ya. Untuk mengecek ayamnya sudah empuk atau belum, kita bisa lihat di bagian cekernya ya teman-teman. Kita bisa pencet kalau cekernya ini sudah empuk, berarti sudah matang, atau bisa juga dilihat dari bagian cekernya ini biasanya ada yang kebuka teman-teman kalau memang sudah empuk ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masukkan cabai dan juga tomatnya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan santan. Saya menggunakan santan instan 1 bungkus aja teman-teman, ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh ya, silahkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 bungkus juga boleh ya, tergantung selera teman-teman mau yang kuahnya kental apa sedang aja. Oke teman-teman, ini sudah mendidih seperti ini. Kita bisa tambahkan bawang goreng ya, biar lebih mantap rasanya dan aromanya pastinya lebih harum. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada pedas, gurih, sedap, berarti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya ya kalau kuahnya sudah mendidih tanak. Dan lanjut akan saya plating di mangkok untuk disajikan di meja makan. Ini aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Kuahnya nggak enak ya, ini seger banget. Warnanya juga sangat cantik. Ini meskipun nggak pakai kunyit, warnanya bisa kuning cantik seperti ini ya. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko, dan yang pasti mudah didapat. Rasanya sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ya, saya pakai 150 gram cumi asin. Yang saya pakai ini ukurannya kecil-kecil seperti ini teman-teman, jadi nanti cuminya nggak saya potong-potong ya, saya utuhkan aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai cuminya yang gede terus dipotong boleh. Dan ini saya rendam menggunakan air panas biar cuminya nanti empuk ya. Boleh juga direbus sebentar ya teman-teman. Setelah direbus atau direndam air panas, ini cuminya kita cuci sampai bersih untuk mengurangi rasa asinnya ya. Kemudian bahan yang kedua ada kacang panjang, ini saya pakai 1 genggam aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang ya, dan dipotong pendek-pendek seperti ini aja, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang juga boleh, mau seperti saya juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok, kemudian dicuci sampai bersih. Sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. 4 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 6 siung, cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, mau pedasnya seperti apa silahkan aja. Kalau saya pakai segini sudah cukup pedas. Kemudian saya tambahkan sedikit garam dan haluskan. Kalau teman-teman males ngulek, bumbunya mau dicoper boleh ya, silahkan aja.
disesuaikan selera ya. Untuk tekstur bumbunya saya bikin kasar aja seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya nggak saya bikin halus ya. Oke, sekarang saya tumis dulu bumbunya. Ini sudah saya panaskan minyaknya ya teman-teman. Pakai minyaknya sedikit aja, kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya sudah tidak langun lagi ya pastinya. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan kacang panjangnya. Ini kacang panjang sudah dicuci bersih, kemudian diaduk-aduk sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang masukkan cumi yang sudah kita rendam dengan air panas dan dicuci sampai bersih. Tambahkan air ya, secukupnya aja untuk mematangkan sayurannya. Kemudian diaduk-aduk. Ini masih kurang airnya teman-teman, saya tambahkan sedikit lagi. Dan sekarang saya bumbuin dulu ya. Saya tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini juga saya pakai gula pasir sedikit ya. Kemudian diaduk kembali. Masak hingga sayurannya matang ya. Sesekali kita aduk seperti ini teman-teman, biar matangnya merata. Kalau sayurannya sudah matang dan rasanya juga sudah pas, sekarang saya masukkan larutan tepung maizena. Ini dari 1 sendok teh tepung maizena dilarutkan dengan 50 ml air ya. Ini untuk mengentalkan kuahnya, jadi bumbunya nanti jadinya nyemek-nyemek ya teman-teman, seperti ini ya. Oke teman-teman, dimasak sampai tanak ya. Kalau sudah, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Biar penampilannya semakin menggugah selera, kita tata dulu ya. Dan inilah hasilnya, tumis kacang panjang dan cumi asin sudah siap disajikan. Ini beneran sangat enak banget teman-teman, cuminya empuk dan rasanya juga pas ya, gurihnya. Ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih anget, tinggal lauk kerupuk aja sudah sangat nikmat banget. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 1 ekor ayam, beratnya kurang lebih 900 sampai 1 kilo ya. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing, mau ukurannya gede-gede, mau kecil-kecil, boleh ya, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih, sudah saya kasih perasan air jeruk nipis juga ya teman-teman, dan kemudian dibilas. Lanjut kita akan rebus ayamnya untuk menghilangkan kotoran dan juga darah ya. Ini sudah saya siapkan air dan sekarang kita masukkan ayamnya. Rebus ayamnya kurang lebih 10 menit ya teman-teman, atau setelah mendidih kita rebus 5 menit saja ya. Oke, sekarang kita angkat ayamnya dan kita tiriskan. Dan ini airnya kita buang ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini ada serai 1 batang. Ini saya geprek-geprek dulu, kemudian saya potong menjadi 3 bagian atau mau ditali juga boleh. Sisihkan. Kemudian juga ada jahe. Ini kurang lebih 1 ruas ya teman-teman. Ini saya belah menjadi 2. Kemudian digeprek. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, ini saya belah dulu menjadi 2 bagian, kemudian digeprek-geprek, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian untuk bumbu halus, ini saya menggunakan bawang putih 8 siung, diiris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah, saya menggunakan 12 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Oke, sekarang sisihkan. Untuk cabai ini saya menggunakan cabai merah keriting 1 genggam, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk jumlah cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, nanti warnanya biar agak kemerahan. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini saya menggunakan 10 buah ya, atau bisa disesuaikan untuk jumlah cabainya. Kemudian siapkan blender, masukkan semua bumbu, kita haluskan menggunakan blender atau mau diulek juga boleh ya. Dan ini saya tambahkan juga minyak goreng atau bisa juga air ya. Dan ini hasilnya yang sudah dihaluskan. Sekarang lanjut kita tumis bumbunya. Kita tumis dulu serai, lengkuas dan jahe sampai harum. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan.
tumis bumbunya sampai berubah warna dan juga matang, aromanya harum. Oke, sekarang masukkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata dengan ayamnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan tambahkan garam, kaldu jamur, lada, dan juga gula merah. Kalau nggak punya gula merah bisa diganti gula pasir. Kemudian tambahkan kecap manis, ini kurang lebihnya ada 6 sendok makan atau bisa juga disesuaikan selera. Lanjut kita aduk-aduk ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata. Kalau kecapnya dimasukkan seperti ini nanti hasilnya lebih hitam ya teman-teman, jadi warnanya cantik sekali. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya, secukupnya aja ya, karena nanti kuahnya akan kita rebus sampai kental ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini direbus sampai kuahnya menyusut ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa kecilkan apinya biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam ayam. Oke teman-teman, ayamnya sudah matang, kuahnya sudah mengental, bumbunya juga sudah meresap, warnanya lebih cantik ya. Dan ini sudah saya cicipin, rasanya sudah pas banget, gurih, pedas, ada manisnya, pokoknya ini enak banget ya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Sebelum kita sajikan di meja makan, kita plating dulu. Kuahnya benar-benar kental banget dan ini beneran bumbunya nendang banget, padahal bumbunya sederhana sekali ya teman-teman, sangat simpel sekali ya. Oke, sekarang saya taburin dengan bawang goreng biar makin mantap, aromanya makin harum, rasanya makin sedap ya. Oke teman-teman, ayam kecap pedas manis sudah siap untuk dihidangkan, dinikmati bersama nasi putih. Ini beneran sangat enak banget. Kalau udah masak ini, makan satu potong nggak bakalan cukup teman-teman. Sekarang akan saya cobain ya, saya sudah nggak tahan, udah lapar melihatnya, udah kemecer ya teman-teman. Ini beneran sangat menggoda selera. Ini saya tambahkan kuahnya. Ini kuahnya teman-teman bisa lihat kental banget. Oke, sekarang saya akan langsung makan ya teman-teman, bisa lihat di sini ayamnya benar-benar empuk dan bumbunya juga meresap ya. Ini dimakan sama nasi putih aja ini sudah sangat enak banget, nggak perlu apa-apa lagi ya. Bismillah. Rasanya mantap bener teman-teman, pedas, manis, gurih, dan pedasnya tuh pas banget ya. Ini bener-bener recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan ya, dan semoga resep ini juga bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya pakai cumi yang masih segar, ukuran sedang, sebanyak 500 gram. Ini sudah saya pisahkan bagian kepala dan juga badannya ya. Dan ini juga sudah saya siangin teman-teman, kotorannya sudah saya buang. Selanjutnya, kulit cuminya ini kita kupas, kita buang ya, biar nanti warna cuminya juga cantik, warnanya putih dan kuahnya tidak keunguan. Oke teman-teman, ini cuminya sudah bersih ya. Kita taruh dalam piring dan lakukan sampai cuminya kita kupas semua. Kalau cuminya sudah dikupas semua, kita kasih setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Ini tujuannya agar cuminya tetap empuk dan tidak alot meskipun direbus agak lama ya. Kita campur sampai rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa diamkan 3 menit aja, kemudian dicuci sampai bersih dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk isiannya. Saya menggunakan tahu putih, ini saya pakai ukuran yang kecil, saya pakai 10 kotak. Nanti kalau tahunya sisa jangan dibuang ya teman-teman, bisa kita manfaatkan untuk bikin bakwan tahu ya. Ini tahunya kita haluskan seperti ini. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita buat bumbu untuk isiannya ya. Ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Kita haluskan. Kalau bumbunya sudah halus, kita bisa kumpulkan dan kita pindah ke adonan tahu ya.
Kemudian kita tambahkan juga lada bubuk, ini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian ada kaldu jamur, 1 butir telur, dan juga garam ya teman-teman. Ini tadi waktu ngasih garamnya tidak kerekot ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Untuk isian cumi bunting ini sebenarnya bebas ya teman-teman, nggak harus tahu ya. Boleh juga diisi dengan daging cincang atau ayam cincang ya. Kemudian adonan tahu ini saya masukkan di plastik segitiga biar nanti memudahkan dalam pengisiannya ya. Oke, kita ikat dan kita gunting bagian ujungnya. Kemudian kita akan isi cumi yang sudah kita bersihkan ya. Kita semprotkan di dalamnya sampai penuh. Kemudian bagian kepalanya kita masukkan lagi seperti ini. Dan yang terakhir kita kunci dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini biar kepalanya tidak lepas dan isiannya keluar. Oke teman-teman, sekarang saya kasih contoh sekali lagi ya. Ini diisi bagian cuminya yang sudah kita bersihkan tadi, diisi sampai penuh, kemudian masukkan kepalanya. Kemudian yang terakhir kita kunci seperti ini teman-teman. Oke, lakukan sampai semua cuminya diisi ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu gulai yang kita haluskan. Ada bawang putih, ini saya pakai 5 siung bawang putih, kemudian 13 siung bawang merah, kemudian ada jahe 1 ruas dan 2 cm kunyit. Kemiri ini saya pakai 3 butir ya. Ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu aromatiknya. 1 ruas lengkuas, ini saya iris tipis-tipis seperti ini, boleh juga digeprek. 1 batang serai digeprek dulu, kemudian diikat atau boleh juga dipotong pendek. Ada 3 lembar daun jeruk, ini disobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. 2 lembar daun salam, dan saya tambahkan 1 genggam cabai rawit merah, ini diutuhkan aja. Jadi nanti kalau ada yang mau makan ada rasa pedasnya, tinggal becek-becek aja. Oke, sekarang lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan bumbu aromatiknya, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian ditumis sampai matang. Aromanya sudah tidak langu dan berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita tambahkan air. Kalau teman-teman menggunakan santan segar, boleh dimasukkan santan encernya terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan lada bubuk, garam, kaldu jamur. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Masak hingga kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan cuminya. Kita masak cuminya hingga perutnya ini menggembung dan kenyal ya. Kemudian masukkan juga cabai rawit utuh, masukkan santan instan 1 bungkus yang ukuran 65 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Ini aduknya pelan aja ya teman-teman. Dan masak hingga kuahnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, saya tambahkan juga bawang goreng ya biar makin mantap. Jangan lupa untuk koreksi rasa teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya ya. Dan lanjut saya akan plating. Sebelum disajikan di meja makan, ditata dulu biar penampilannya semakin cantik dan menggugah selera. Ini saya kasih kuahnya secukupnya aja. Gulai cumi bunting sudah siap disajikan. Ini warnanya sangat cantik dan menggugah selera. Cuminya empuk, tidak alot, dan kuahnya ini sedap banget. Sangat cocok buat teman makan nasi putih anget. Tinggal tambah lalapan timun atau kulupan daun singkong, sambal hijau, ini juga sangat cocok banget ya. Atau dimakan gini aja. Kalau mau pedes tinggal becek-becek cabenya, ini sangat enak banget. Untuk bahannya, ini ada 1 buah wortel ukuran sedang, dipotong-potong kemudian diiris tipis seperti ini, kemudian dipotong memanjang
agak tipis ya teman-teman ya. Kemudian potong lagi kecil-kecil banget ini biar cepat matang. Kalau sudah bisa disisihkan. Kemudian saya juga menggunakan kol. Ini kol sudah saya cuci per lembar seperti ini ya, seperti saran teman-teman ya. Sudah saya cuci per lembar biar benar-benar bersih kolnya. Kemudian dipotong-potong atau diiris seperti ini. Yang kemudian dicacah lagi ya. Ini dicacah sampai agak sedikit halus ya teman-teman ya. Seperti ini hasilnya. Kalau sudah bisa disisihkan. Kemudian ada satu batang seledri, ukurannya agak besar ya teman-teman. Ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini, atau diiris kecil-kecil ya, boleh dicincang juga. Lalu sisihkan. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ukurannya agak besar. Ini diiris tipis-tipis saja. Kalau sudah bisa disisihkan. Kemudian saya menggunakan bawang bombay. Ini saya gunakan setengah buah. Kalau misalnya teman-teman di rumah tidak ada bawang bombay-nya bisa di skip ya. Diiris kecil-kecil saja. Saya kasih bawang bombay ini nanti biar aromanya lebih harum ya teman-teman ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 5 siung saja ya. Ini sama, ini nanti akan saya cincang juga, cincang kasar aja seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak menggunakan bawang bombay, bawang merahnya bisa dibanyakin. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sama ya, dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diparut juga boleh. Kalau sudah bisa disisihkan. Saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini saya kasih 4 buah saja, diiris tipis-tipis. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya cabenya. Kemudian saya juga menggunakan 5 butir telur. Sekarang siapkan wadah, pecahkan 5 butir telur. Oh ya teman-teman, untuk telur ini bisa disesuaikan selera saja ya. Kalau mau telurnya lebih berasa banget bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian masukkan semua bahan yang sudah dipotong-potong tadi. Oh ya teman-teman, untuk bahan sayurannya itu tidak harus sama persis seperti saya ya. Bebas untuk sayurannya dan jumlahnya pun bisa bebas. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan sesekali dikocok lepas. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata. Dan untuk adonannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu, nanti kita akan goreng. Siapkan wadah dan juga beri 1 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan air secukupnya. Ini kita buat adonan buat lemnya ya teman-teman. Nah, untuk lemnya itu adonannya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental banget. Oke, sekarang siapkan teflon, beri olesan minyak goreng. Kita akan membuat dadar telurnya terlebih dahulu. Ini untuk takarannya bisa 1 sendok makan atau bisa disesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau bawahnya sudah matang bisa kita balik. Untuk membuat dadar telurnya ini sebentar saja ya teman-teman, tidak perlu harus kering ya telurnya. Lanjut kita bikin adonan telurnya atau dadar telurnya ya. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Ini warnanya tidak terlalu coklat ya teman-teman, tidak harus sampai kering untuk bawahnya. Kalau telurnya terlalu kering juga kurang enak ya. Yang enak yang pas seperti ini, tidak terlalu matang banget. Oke, kalau sudah semua kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan kulit lumpia yang siap pakai. Kemudian ini ada perekatnya yang tepung tadi ya, yang sudah dicairkan. Kemudian siapkan piring, ambil 1 lembar kulit lumpia. Kalau kulit lumpianya tipis bisa memakai 2 lembar. Kemudian pinggirannya ini diolesi dengan tepung yang sudah dicairkan tadi ya. Kemudian gulung. Untuk menggulungnya ini juga disesuaikan selera saja, boleh langsung digulung kemudian baru dilipat kanan kirinya juga boleh.
Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan kulit lumpia yang siap jadi yang beli di pasar, tipis seperti ini, itu hasilnya tidak bisa rapi banget ya. Tidak seperti kalau kita bikin kulit lumpianya sendiri ya teman-teman ya. Kulit lumpia yang saya pakai ini tipis banget ya teman-teman, seperti kulit martabak ya. Lebih tipis lagi. Jadi ini ada yang saya double 2, ada yang 1. Karena tidak semua permukaannya itu rapat ya, ada yang lubang atau yang sobek. Jadi yang sobek gitu saya kasih kulitnya 2 ya. Oke teman-teman, lakukan sampai semuanya habis ya. Kalau sudah digulung semua, bisa kita goreng. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Api yang digunakan api ukuran sedang, jangan terlalu besar biar nanti kulitnya biar bisa crispy ya kalau digoreng. Dengan menggunakan api ukuran sedang cenderung kecil. Kalau warnanya sudah kuning keemasan bisa kita balik. Nah, ini setelah dibalik ini juga sudah matang, bisa kita angkat. Warnanya sudah kuning keemasan seperti ini dan kulitnya ini juga sudah garing ya. Oke, kita ulangi lagi, kita goreng sisanya. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat ya. Ini sangat cepat sekali, cara bikinnya juga mudah. Warnanya sangat cantik. Ini luarnya garing banget, dalamnya juga lembut ya. Dan ini sangat cocok buat lauk, buat cemilan, buat isian snack box ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang akan saya cicipin terlebih dahulu. Saya ambil 1 dan juga cabenya buat lalapan. Kayaknya sangat enak banget ya kalau lalap cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat enak banget, gurih, renyah luarnya dan lembut dalamnya. Ini sangat mirip dengan martabak teman-teman. Dibanding dengan lumpia, ini lebih cenderung ke martabak ya. Benar-benar sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.